Pemirsa, Pasar Lontar Kebon Melati Tanah Abang, Jakarta Pusat masuk dalam salah satu pasar kumur di Jakarta. Dan untuk mengetahui kondisi di Pasar Lontar, kita sudah terhubung dengan rekan Amrina Rida dan juru kamera Jaka Samsa. Baik, selamat siang Amrina, bagaimana situasi di Pasar Lontar Kebon Melati Tanah Abang, Jakarta Pusat? Silakan. Iya, Nata dan juga pemirsa, berdasarkan pantauan kami di lokasi yakni di Pasar Lontar Kebun Melati, memang nampaknya ada sejumlah fasilitas di pasar ini yang sudah tidak terawat lagi. Ini kami akan coba lihat salah satunya. Ini adalah area pembuangan air yang memang apabila sedang terjadi hujan, menurut penuturan dari para pedagang di sini, maka saluran airnya tersumbat sehingga menyebabkan adanya genangan, Nata dan juga pemirsa. Dan apabila kita melihat bagaimana kondisi langsung dari sejumlah kios-kios di sini seperti di samping kami, ini kita bisa melihat bahwa banyak terpal yang memang sudah sobek, lalu juga dari tiang-tiang pasarnya ini mengandalkan kayu-kayu begitu ya yang sudah rapuh, dan juga ini kayu-kayu yang memang dipasang secara pribadi oleh para pedagang di sini, karena menurut penuturan dari para pedagang di sini sejak sempat terjadi kebakaran pada tahun 2023 lalu, di Pasar Lontar belum ada pembangunan yang ideal, sehingga memang situasi di area Pasar Lontar ini sekarang tidak begitu terawat dan juga tentunya tidak ideal untuk menjadi pasar yang notabene-nya adalah tempat transaksi jual beli dari bahan-bahan makanan. Nah, Nata dan juga pemirsa, kita juga akan lihat lagi di bawah ini adalah area saluran tadi yang memang nampaknya terputus begitu. Jadi saluran airnya pun tidak menyeluruh, sehingga ini kita bisa melihat bahwa di area saluran airnya pun juga masih banyak air-air yang menggenang dan juga banyak bebatuan, sehingga apabila terjadi hujan ini bisa menyebabkan adanya genangan di sini. Nah, apabila kita melihat secara keseluruhan, memang di Pasar Lontar ini di area dalam ini pun juga kita bisa melihat bahwa cukup gelap, tidak begitu banyak cahaya matahari yang masuk, dan juga masih area atap dan juga area dinding-dindingnya ini dilapisi oleh asbes dan juga terpal, sehingga tentunya ini berbeda sekali apabila dibandingkan dengan pasar-pasar jaya lainnya yang memang sudah direvitalisasi dan menjadi pasar modern. Sementara untuk pasar di pasar tradisional, Pasar Lontar ini memang situasinya masih kurang terawat. Nah, informasi dari pedagang, pasar ini sudah berdiri lebih dari 30 tahun lamanya, dan memang tadi mereka menyampaikan ada harapan besar nanti akan ada revitalisasi dari pihak Pemprov DKI Jakarta sehingga pasar ini bisa menjadi lebih layak untuk menjadi proses transaksi jual beli dan bisa ramai seperti sedia kala. Kembali ke Anda, Nata. Baik, Amrina, melihat suasana di sana yang masih kumuh, tidak seperti beberapa pasar yang ada di Jakarta, kira-kira apa bentuk kompensasi atau pertanggungjawaban dari Pasar Jaya untuk melihat kondisi pasar yang seperti saat ini? Iya, Nata dan juga pemirsa, apabila kita melihat begitu ya, memang kondisi di Pasar Lontar ini masih kurang ataupun juga jauh dari kata terawat. Memang dari pihak Perumda Pasar Jaya ini sempat menyampaikan bahwa akan ada kajian dan juga akan ada kerjasama dengan pihak Pemprov DKI Jakarta untuk nantinya melakukan revitalisasi. Karena dari pihak Perumda Pasar Jaya pun juga mencatat bahwa 60 dari 153 pasar yang dinaungi Pasar Jaya ini dalam keadaan seperti ini, yakni tidak terawat dan juga belum pernah direvitalisasi, sehingga dari pihak Pemprov DKI Jakarta berencana untuk melakukan revitalisasi ke depannya terhadap sejumlah pasar yang ada di Jakarta. Kita akan nantikan nanti ke depannya, Nata, seperti apa. Tentunya harapannya adalah ada solusi yang tepat agar pasar ini menjadi pasar yang layak dan juga ideal untuk transaksi jual beli bagi pedagang dan juga bagi pembeli. Nata. Baik, terima kasih Amrina Rida dan juru kamera Jaka Samsa telah melaporkan langsung dari Pasar Lontar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Informasi lainnya, pemirsa, diduga sopir mengantuk setelah menempuh perjalanan jauh. Sebuah minibus berpenumpang 5 orang terjun ke tambak ikan milik warga di Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 2 orang diantara terluka. Sejumlah penumpang dalam kondisi basah kuyup berusaha keluar dari dalam mobil sesaat setelah minibus berpenumpang 5 orang ini tercebur dan terbalik di tambak ikan milik warga di Jalan Poros, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
Diduga kecelakaan ini disebabkan akibat sopir dalam kondisi mengantuk usai perjalanan jauh. Saat melintas di tikungan jalan, pengemudi lepas kendali hingga terjun ke tambak ikan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sopir dan satu penumpang mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis di puskesmas terdekat. Diduga pengemudi mengantuk. Itu dari arah mana ke mana, Pak? Itu dari arah Pangkep menuju arah Maros. Infonya mau pergi Melayu atau gimana, Pak? Kami sementara penyelidikan, cuma kemungkinan kami duga mengantuk karena mereka ini perjalanan jauh dari Lubu Utara. Petugas yang datang langsung mengevakuasi minibus dari dalam tambak ikan ke tepian jalan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini dari sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Teslinda dari studio NTMC Polri. Baik, selamat siang Brigadir Teslinda, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan saya Nata dan selamat siang pemirsa. Saya akan mengajak Anda mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita awali dari kawasan yang pertama, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pada umumnya arus lalu lintas di kawasan ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, baik di jalur flyover Tendian yang akan mengarah ke Pancoran, di jalur arteri Pancoran Kuningan juga dalam keadaan ramai dan lancar, meskipun terlihat memang ada peningkatan volume kendaraan di sana. Untuk jalur tol Pancoran Kuningan saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita beralih ke Jakarta Barat, flyover Simpang Grogol. Dari pantauan CCTV kamera lalu lintas di kawasan ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke Mogot dari Jalan Letjen S. Parman maupun kendaraan di tol dalam kota Pluit yang akan mengarah ke Tomang. Saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, kecepatan kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan berkisar 60 sampai 80 km per jam. Dan pemirsa, selanjutnya kita pantau dari Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Fatmawati saat ini mengalami antrian di belakang traffic light sepanjang 100 meter. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Bintaro dari arah Blok M dan juga Fatmawati saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas siang hari ini di kawasan ini mengalami peningkatan volume kendaraan, baik itu kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat menuju ke Pekayon dan juga Kalimalang, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Pekayon dan juga Kalimalang. Saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light dengan dominasi kendaraan roda 2, roda 4, tidak sedikit angkutan barang juga mendominasi jumlah volume kendaraan siang hari ini di kawasan ini. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Kami juga menginformasikan kepada pemirsa di rumah terkait dengan 7 kendaraan prioritas, yaitu termasuk kendaraan ambulans di jalan. Kami harapkan Anda dapat memberi prioritas utama kepada kendaraan tersebut apabila sudah ada sirene dan rotator digunakan. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas pasal 134. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan, maksud kami ketentuan yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang ditetapkan. Hal ini untuk menciptakan kelancaran, keamanan, serta ketertiban dalam berlalu lintas. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Teslinda melaporkan. Nata Arman, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Teslinda atas laporannya dari studio NTMC Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.